Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Anugerah damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Rabu 14 April 2021. Kita disapa firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 123 ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sekali lagi, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, nats ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa dan berdaulat atas semua ciptaannya. Allah berkuasa dan Allah berdaulat kepada kita semua ciptaan Tuhan. Itu harus kita imani. Dan itu harus kita syukuri sebagai bukti kasih Allah dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Saudaraku yang terkasih, banyak yang telah dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik pribadi, baik dalam keluarga, dimanapun kita, dan apapun aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini. Banyak yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupanmu, dan semuanya yang telah Tuhan lakukan itu adalah untuk kebaikan kita. Semuanya yang Tuhan perbuat dalam hidup kita adalah untuk kebaikan umat yang dikasihinya. Apa tujuan Allah melakukan semuanya itu? Tujuannya agar umat yang dikasihani Tuhan senantiasa tetap untuk bersukacita. Tujuan Tuhan untuk melakukan semuanya itu di dalam hidup kita adalah untuk bersukacita. Karena satu hal yang telah Tuhan inginkan dalam hidup manusia yang sudah diciptakan dan diselamatkannya adalah umat yang selalu bersukacita. Sehingga dengan sukacita itu, maka hidup umat yang dikasihi oleh Tuhan Allah tetap untuk bersyukur. Umat yang ditebus oleh Yesus Kristus adalah umat yang selalu bersyukur. Dan rasa syukur itulah dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Mazmur. Satu hal yang diinginkan Tuhan dalam dirimu sendiri adalah bersyukurlah di dalam Tuhan, sehingga sukacitamu dipenuhi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, semua manusia pasti mengalami persoalan hidupnya. Baik itu persoalan kecil, baik itu persoalan besar. Dan mungkin juga persoalan itu bisa datang dalam diri kita sendiri, dan juga bisa datang dalam diri di luar diri kita sendiri. Mungkin juga datang persoalan itu dari diri orang lain. Dan mungkin juga kita membuat satu persoalan di dalam hidup kita kepada diri kita sendiri dan kepada diri orang lain. Bahkan juga di dalam keluarga kita masing-masing. Tentunya kita semua mengalami banyak persoalan hidup. Tak terhitung kadang persoalan hidup dalam kehidupan kita. Tetapi sekecil apapun persoalanmu,
dan sebesar apapun persoalanmu, Tuhan berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Dalam mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentunya kita tidak mampu oleh keterbatasan kita masing-masing. Kita adalah lemah, memiliki keterbatasan dan kekurangan. Banyak kekurangan, banyak keterbatasan, banyak kelemahan kita masing-masing. Padahal persoalan banyak. Dalam persoalan yang banyak itu, kecil atau besar, kita tidak mampu untuk melakukan apa solusi dalam diri kita. Namun, oleh karena persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, oleh karena keterbatasan kita masing-masing, perkara-perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kadang kita persoalan itu membawa kita kepada keputusasaan. Oleh karena persoalan itu kadang kita membawa diri kita tidak memiliki pengharapan lagi. Persoalan dalam diri kita sendiri, ketika persoalan itu adalah kita andalkan dalam diri kita sendiri, maka muncul suatu keputusasaan dan hilang pengharapan dalam diri kita. Dengan kondisi itulah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Dalam kondisi itulah firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan telah melakukan perkara besar, maka kita bersuka cita. Itulah inisiatif Tuhan. Itulah menjadi bukti penyertaan Tuhan agar kita selalu tetap berpengharapan kepada Tuhan sebagai sumber sukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah sebab Tuhan telah melakukan banyak hal-hal untuk membentuk kita dan untuk membangun kita kepada iman yang lebih dewasa. Hidup yang bersukacita diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup yang bersukacita diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus yang mengampuni kita, yang menyelamatkan kita, yang menjamin kehidupan kita yang lebih baik di dalam Yesus Kristus. Maka terimalah juru selamatmu, Yesus adalah Tuhan. Terimalah Yesus dan andalkanlah Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Percayalah, satu hari ini engkau akan bersukacita ketika engkau menyerahkan semua persoalan hidupmu dan sukacitamu di dalam Tuhan, sebab Dialah yang menyertai dan memberkatimu. Salam sehat, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan menjagamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami di pagi hari ini. Tentu banyak perkara besar, perkara kecil dalam kehidupan kami, tetapi Engkau Tuhan dalam firman-Mu menyapa kami. Engkau menunjukkan jalan terbaik, solusi yang terindah hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan, karena Engkau Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menyertai, memberkati kami semua umat-Mu. Terima kasih pagi ini Engkau sapa kami lewat firman-Mu, dan kami berdoa kepadamu Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada,
dan akan melanjutkan aktivitasnya dimanapun mereka, tetap Engkau melindungi, menyertai dan memberkatinya, sehingga sukacita kami pun selalu dipenuhi oleh Tuhan, oleh tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami dalam dosa kami. Ingatlah kami Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah ibadah renungan kami ini, doa kami ini, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.